Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 23 Mei 2023, hari biasa Pekan 7 Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, Roh Kudus-Mu turun atas kami dan tinggal dalam diri kami. Jadikanlah kami kanisah kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku
adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, tadi kan dikatakan bahwa Yesus akan datang kepada Bapa. Itu maksudnya kayak gimana, Romo? Jadi begini, David, selamat pagi. Pagi, Romo. Ini analogi ya. Kamu akan libur, Ya, ya. Libur mau kemana? liburnya mau di sini di Bali. Ya, mau ke rumah atau ke rumah tetangga? Ke rumah, Romo. Ke rumah. Nanti bulan Juni akhir, kamu kemana lagi? Masih di sini. Masuk sekolah lagi kan? Ya, Jadi boleh katakan dari rumah ke rumah, ya, ya, dan tidak ke rumah tetangga, ya kan? ya. Nah, demikian pula Yesus menyampaikan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa, akan kembali ke rumah Bapa. Untuk apa? Lapor, ya. Kamu pulang ke rumah, apa yang ditanyakan ibu atau ayahmu? Kabar. Kabarnya bagaimana? Bagaimana raportmu? Ya, apakah kamu masih punya panggilan? Apakah mau melanjutkan panggilanmu atau tidak? Kalau tidak, kamu mau kemana? Gitu kira-kira tuh. Ya, Ya, itu laporan. Maka kamu melaporkan, Mak, saya akan masuk ke kelas 12, artinya tahun terakhir di sekolah. ya. Mama, saya mau melanjutkan. Kamu mau melanjutkan kemana? Kan ditanya sama mamamu. Ya, Apakah ke universitas, fakultas apa? ya. Apa yang kamu jawab? Kalau nanti saya rencananya liburan ini mau omongin sama kedua orang tua Apa tentang itu? mau lanjutin di mana. Oke. Nah, lalu orang tuamu tanya, bagaimana situasi dan suasana di seminari? Semua baik-baik saja? Apa Baik. jawabmu? Ada juga yang tidak baik. Yang nakal ada, ya, yang malas ada, yang kurang disiplin ada. Nah, bagaimana solusinya sesudah pulang libur? Perbaiki, kan begitu. Ya. Ya, jadi kira-kira inilah yang digambarkan oleh Yesus. Ya. Kenapa? Yesus ingin menerangkan kepada kita bahwa kedatangannya adalah solidaritas Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Inilah rahasia Allah yang kita tidak bisa pahami 100%. Allah bisa menjadi manusia, bisa. Kan dialah sang pencipta dunia ini dan kita. Ya. Karena itu Yesus menguraikannya kepada kita agar kita faham dan mengerti siapakah dia. Maka kemudian kita mesti merefleksi, apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Selalu mau melaksanakan perintah Bapa. Banyak loh, ada juga mau rela berkorban, Terus, selalu mengasihi sesama, terus, dan selalu menghormati kedua orang tua. ya, itu ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana kita menerjemahkan kasih yang disampaikan oleh Yesus. Nah, bagaimana kalau ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, saya biasanya berdoa kepada Tuhan. Berdoa, artinya apa artinya doa? Kalau menurut saya, berbicara kepada Tuhan. Ya, melaporkan, berbicara kepada Tuhan apa yang kamu rasakan. Susah, senang, sedih, cemas, optimisme, dan sebagainya. Ya, dan dalam doa kita memuji Tuhan. Maka bagaimanapun juga kita harus senantiasa memuji Tuhan, karena Tuhan pertama masih memberi kepada kita nafas. Artinya kita masih bisa hidup.
Kedua, kita diberikan pikiran, otak kita sehat, maka kita bisa mengurai masalah kita pelan-pelan tapi pasti. Kita juga diberi sama Tuhan relasi orang lain, ya, sehingga kita bisa berelasi dengan orang lain. Itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, Yesus dalam amanat perpisahannya mengingatkan para murid bagaimana pertama mereka dikumpulkan, dipilih oleh Yesus. Setelah dipilih, dididik, dibina, bukan dibinasakan, ya. Ya, Romo. Lalu mereka menjadi dewasa di dalam iman. Mereka para murid juga melihat kebaikan dan keajaiban Yesus. Maka kemudian mereka akan men-sharingkan pengalaman tersebut kepada orang-orang bahwa Allah yang jadi manusia tadi telah memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya sendiri di kayu salib. Ya, ini di-sharingkan sehingga orang bertumpu pada Yesus. Ya. Maka pada hari penantian kedatangan Roh Kudus, ya, di mana kita memasuki hari keberapa nih, Pentakosta? Ya, sekarang hari apa? Hari kedua. Sekarang hari Selasa tanggal 23. Selasa 23, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari kelima, ya, novena Pentakosta, di mana kita diminta roh kebijaksanaan, roh takut akan Allah. Selamat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh berbahagia sebagai anak-anak Allah. Selamat pagi.